wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini akan membawa berkah untuk kita semuanya. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Sia akan absen dulu hari ini. Ahmad Muzayin, Ahmad Sofian, Amri Bagus, Ardito, Bunga. Oke, hari ini nihil ya. Berarti kita semuanya sehat. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, sebelum materi Bu Sia sampaikan, Bu Sia ingin bertanya satu hal. Ya, tolong kalian acung jari jawab siapa yang bisa memberi jawaban kepada Bu Siha tentang aktivitas kalian ketika bangun tidur. Ya, oke? Siapa di antara kalian yang memiliki aktivitas rutin ketika bangun tidur? Ya, Dito silakan. Berwudu. Sherin? Berwudu juga. Iklimah? Berwudu. Iva? Berwudu. Nurul Aini? Berwudu. Mesya juga berwudu. Alhamdulillah, itu sudah tepat. Ya, karena materi kita pada pagi hari ini adalah toharoh atau bersuci. Jadi anak-anak sekalian, satu hal yang menjadi syarat sah sholat adalah kita harus toharoh atau bersuci. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Bersuci atau toharoh adalah menggunakan air yang suci dan mensucikan. Tidak boleh menggunakan air mustakmal atau air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Bagaimana jika berwudu atau kita mau melaksanakan toharoh tetapi tidak ada air dalam keadaan musim kemarau atau air yang tidak cukup, maka kita dibolehkan melaksanakan tayamum untuk menghilangkan hadas besar atau hadas kecil. Dan ketika kita memiliki atau ada najis yang berada dalam tubuh kita, maka kita melaksanakan istinja. Apa itu istinja? Istinja adalah menghilangkan najis dari badan kita menggunakan benda keras. Tadi saya sudah wudhu, tapi saya ragu-ragu apakah tadi saya kentut. Bagaimana dengan wudhu saya? Apakah batal atau sah? Oh ya, oke. Iva bertanya, dia sudah wudhu, tapi ketika setelah wudhu dia ragu-ragu kentut atau tidak ya? Bagaimana hukum wudhunya? Ada yang bisa bantu jawab? Oke, Iklimah silakan. Menurut saya jika dia merasa kentut berarti batal. Ya? Tetapi jika dia tidak merasa yakin kentut berarti dia masih mempunyai wudhu. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan buat Iklimah dan Iva. Ya. Yang dijawab Iklimah sudah benar. Kalau Iva merasa yakin sudah kentut berarti wudhunya batal. Tetapi kalau dia tidak ragu-ragu kentut atau tidak ya, maka wudhunya tidak batal atau masih punya dalam keadaan wudhu, masih dalam keadaan wudhu. Gitu ya. Oke anak-anak sekalian, sekarang saatnya kita literasi. Silakan keluarkan bukunya. Ya, bisa kasih waktu kalian 5 menit untuk berliterasi, mengeksplorasi tentang materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang toharoh. Silakan dibuka bukunya. Anak-anak sekalian, waktu literasi sudah selesai. Sekarang saatnya kalian kerja kelompok, ya, berdiskusi kelompok, di mana anggota kelompoknya sesuai yang sudah Bu Sia sebutkan atau Bu Sia tunjuk pada minggu kemarin. Ya, ada 5 kelompok, silakan kalian berdiskusi dan nanti tunjuk salah satu menjadi ketua untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Anak sekalian, silakan kalian bentuk kelompoknya. 5 kelompok seperti yang kemarin bisa tunjuk. Kelompok 1 adalah kelompok auditori, kelompok 2 kelompok visual, kelompok 3 kelompok kinestetik, kelompok 4 adalah kelompok wanita manis, dan kelompok 5 kelompok wanita cantik. Silakan. Anak-anak sekalian, saatnya kalian sekarang diskusi kelompok, ya. Masing-masing kalian akan mendapatkan kelompok. Yang pertama adalah kelompok
Yang pertama kelompok auditori kece, ya. Ini ada kelompok auditori kece. Di sini ya. Kelompok ini adalah kelompok siswa yang memiliki gaya belajar mendengarkan. Jadi mereka auditori kece adalah yang memiliki gaya belajar suka mendengarkan. Kecerdasannya adalah dengan gaya belajar mendengarkan. Kemudian di kelompok 2 itu ada kelompok visual keren, yang mana mereka memiliki gaya belajar suka melihat gambar. Ya, ini kelompok visual keren, suka melihat gambar. Yang ketiga ada kelompok kinestetik asik. Mereka ini gaya belajarnya adalah dengan cara menirukan gerakan. Dengan cara menirukan gerakan. Ini adalah kelompok kinestetik yang memiliki gaya belajar menirukan gerakan. Kelompok yang keempat adalah wanita manis. Ya, ini kelompok untuk wanita. Kemudian ada kelompok yang terakhir yang eksklusif, yaitu wanita cantik. Kelompok yang kelima. Oke anak-anak sekalian, Bu Zi akan bagikan kertas manila sebagai media kerja kelompok kalian. Silahkan tuliskan hasil kerja kelompok kalian di kertas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang hadas dan macam-macam hadas. Apakah kalian masih ingat apa hadas itu? Ya, hadas adalah keadaan. Ingat ya, kata kuncinya adalah keadaan tidak suci yang menyebabkan terhalangnya seseorang melakukan ibadah kepada Allah. Hadas itu dibagi menjadi berapa anak-anak? Sudah baca bukunya? Berikutnya, kelompok 2, kelompok visual keren. Kamu membahas masalah tentang macam-macam hadas kecil dan cara mensucikannya. Silakan kalian perhatikan. Kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Ini adalah gambar macam-macam hadas kecil. Tugas kalian adalah mengurai apa saja macam-macam hadas kecil dan cara mensucikannya. Paham kelompok 2? Oke, silakan dikerjakan. Halo kinestetik. Hai. Alhamdulillah. Kalian tugasnya adalah mencari pengertian tentang tayamum, dan nanti salah satu di antara kalian memperagakan di depan cara bertayamum. Ya? Dipahami anak-anak? Oke, silakan. Kamu cari buku referensinya. Apa itu pengertian tayamum dan bagaimana cara melaksanakan atau tata cara bertayamum, ya? Silakan. Oke anak-anak sekalian, saatnya sekarang kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami setelah mendengarkan materi tentang hadas besar. Di sini sudah kami simpulkan beberapa macam-macam hadas besar, ada 6, yaitu yang pertama jinabat, yang kedua keluar mani, yang ketiga haid atau menstruasi, yang keempat melahirkan, yang kelima nifas, dan yang keenam meninggal dunia. Apakah saya boleh bertanya? Oh ya, silakan, ada yang bertanya? Bagaimana cara mensucikan hadas besar? Coba diulang lagi. Bagaimana cara mensucikan hadas besar? Oh ya, bagaimana cara mensucikan hadas besar? Silakan. Cara mensucikan hadas besar adalah dengan cara mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena suatu hal, maka bisa dengan cara tayamum. Bisa dipahami? Oke. Kami dari kelompok visual keren ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami setelah melihat materi hadas kecil. Ya, silakan. Hadas macam-macam hadas kecil. 1. Keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur. 2. Hilang akal, contoh tidur. 3. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. 4. Menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Oke. Iya, ada yang bertanya? Silakan. Bagaimana
Bagaimana cara mensucikan hadas kecil? Coba ulang lagi yang keras. Bagaimana cara mensucikan hadas kecil? Bagaimana cara mensucikan hadas kecil? Silakan dijawab. Cara mensucikannya dengan berwudu. Apabila tidak ada air atau karena suatu hal, maka bisa dengan tayamum. Oke, sudah bisa dipahami? Kami dari kelompok kinestetik asik akan mempresentasikan hasil kami dari membaca di buku. Ya, silakan. Pengertian tayamum. Tayamum adalah tempat bersuci pengganti air menggunakan debu halus saat dalam keadaan darurat atau kondisi tubuh yang sakit dan tidak boleh terkena air. Oke? Ya. Oh iya, silakan. Ada yang bertanya? Ulang. Bagaimana cara mempraktikkan tayamum? Bagaimana cara mempraktekkan tayamum? Oke, silakan dijawab. Ayo teman-teman, kita berdiri untuk mempraktekkan cara bertayamum. Oke, teman-teman semuanya berdiri ya. Sofan akan mempraktekkan tata cara tayamum. Ya, silakan Sofan. Cara bertayamum yang pertama, membaca niat. Ya, membaca niat. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu tayamuma listibahati sholati fardolillahi ta'ala. Nawaitu tayamuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Oke? Yang pertama, cari debu di tempat. Ikuti cari debu ya. Kemudian Tipiskan, boleh ditiup atau ditepuk. atau ditepuk. Ya, terus berikutnya Usap di kepala, ya, muka. Usap di wajah. Boleh? cari debu di tempat yang lain, Ya. Dari debu tempat lain, kemudian usapkan dari jari sampai ke siku ya, dan kembali lagi sampai di telapak tangan. ya. Lakukan ke tangan yang satunya. Lakukan ke tangan yang sebelah kiri. Oke? Oke, sudah. Bisa dipahami anak-anak? Macam-macam najis ada 3. 1. Najis mughaffafa atau najis ringan. 2. Najis mutawasito atau najis sedang. 3. Najis mughalada atau najis berat. Hadas besar wanita adalah sesuatu atau darah yang keluar dari rahim wanita dikarenakan kondisi perubahan hormon atau pasca melahirkan. Hadas besar wanita dibagi menjadi 3, yaitu haid, nifas, dan wiladah. Oke anak-anak sekalian, alhamdulillah kerja kelompok sudah selesai, diskusi selesai, kemudian presentasi hasil kelompok juga sudah. Saatnya sekarang kita merefleksikan hasil kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, tadi sudah dibahas tentang macam hadas besar dan cara mensucikannya, hadas kecil dan cara mensucikannya. Begitu juga dengan cara tayamum, najis besar dan najis kecil, kemudian juga masa minimal, masa maksimal wanita berhadas besar. Sekarang saatnya kita berefleksi. Kita akan menyanyikan lagu Kalau Kau Suka Hati, tetapi liriknya diganti dengan tata cara urutan berwudu. Kalau kau wudu 1 baca niat, niat. Kalau kau wudu 2 basuh muka, muka. Kalau kau wudu 3 basuh kedua tangan. Kalau kau wudu 4 basuh kepala, kepala. Kalau kau wudu 5 basuh telinga, telinga. Kalau kau wudu 6 basuh kaki, kaki. Kalau kau wudu 7 kita haruslah tertib. Kalau sudah selesai baca doa, amin. Oke anak-anak sekalian, tugas kalian untuk minggu depan, kalian buat daire atau catatan harian yang menuliskan tentang berwudu kalian atau mandi besar kalian dalam kurung toharoh kalian dalam waktu 1 minggu. Kalau kalian menyukai atau paham dan semangat hari ini tentang tugas kita dan materi pembelajaran kita tentang toharoh, ambil kertas warna pink tempel di tugas kalian. Jempol kanan, jempol kiri, jempol kanan, jempol kiri. Oke. Terima kasih anak-anak sekalian. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.